Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Tarakan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama beribadah, memperingati hari ulang tahun yang ke-61 tahun. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, bencana alam, korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, pengerusakan lingkungan hidup, perdagangan manusia, konflik pribadi karena perselisihan, dan yang terakhir yang kita rasakan pada saat ini adalah pandemi COVID-19 yang sungguh meresahkan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Sepertinya dunia telah rusak oleh karena kejahatan manusia, dan berbagai persoalan yang terjadi membuat manusia seolah-olah kehilangan harapan. Sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki harapan dan terus bersyukur bahwa Allah senantiasa hadir dan berkarya bersama dengan kita. Seperti firman-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Hari ini genap 61 tahun Gereja Kristen Pemancar Injil hadir di tengah-tengah dunia dan menggumuli kehidupan umat manusia di muka bumi, Kalimantan Timur, juga Kalimantan Utara, dengan satu harapan: Tuhan akan senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, dalam ibadah hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61 tahun, saat ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan, memuji Dia. Kita memuji dan menaikkan lagu Kami Puji dengan riang dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang
Saudara-saudara dan jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61, berkata demikian firman Tuhan bagi kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Demikian nats pembimbing bagi kita. Kita tahu bahwa gereja seperti bahtera yang senantiasa menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dalam perjalanannya. Gereja bagai bahtera sebagai refleksi kita dalam kehidupan bersekutu. NKB 111 bait 3, bait yang kelima. Kita nyanyikan. Diatur awatnya
Hidup adalah anugerah Tuhan yang mesti disyukuri. Namun seringkali kita gagal dalam mempertahankan anugerah yang Tuhan berikan. Kita sibuk dengan segala keinginan dan kepentingan kita masing-masing, sehingga kita lalai terhadap kehendak Tuhan, bahkan lalai dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, sambil mengingat kembali segala dosa-dosa kita, marilah kita berdoa memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai pribadi kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering sekali melakukan kesalahan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami sering menjadi pribadi yang egois, sering mengedepankan kepentingan pribadi kami dan mengabaikan persekutuan kami. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan kami memohon, ampuni kami. Ya Tuhan, sebagai persekutuan gereja-Mu, kami juga sungguh menyadari akan keterbatasan kami di dalam menggumuli keterpanggilan kami. Kami seringkali kurang peka terhadap amanat-Mu. Karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon, ampuni kami. Ya Tuhan, sebagai manusia, kami sadari bahwa ketika hidup kami diterpa dengan persoalan pandemi COVID-19, membuat relasi di antara sesama menjadi renggang. Hidup kami diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan kami meragukan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, merespon pengakuan dosa kita, marilah kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama hingga bait yang kedua, Bila ku renung dosaku. Padamu Tuhan
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati bahwa kita tahu kita memang selalu berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ketika kita mengaku dosa kita di dalam keberdosaan kita, maka sesungguhnya Allah hadir memberikan pengampunannya sebagaimana firman-Nya. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Sungguh kita berbahagia bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita, Allah mengampuninya. Nyanyian dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku berbahagia. Mari kita naikkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di bawah terang kasih Kristus kepada kita. Sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam rasa syukur kami sebagai jemaat dari Gereja Kristen Pemancar Injil pada tahun ini genap berusia 61 tahun, kami mau merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat mensyukuri pertolongan Tuhan di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir di dalam pembacaan dan perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas 14 ayat 25 hingga ayat 27. Kita membaca bersama-sama. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi selalu rindu melakukan firman Tuhan. Kosuke Koyama, seorang teolog Jepang, pernah menulis dalam bukunya yang berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Dia berbicara tentang salib. Dikatakan bahwa salib itu tidak dijinjing. Salib itu tidak dijinjing, tetapi salib adalah dipikul. Menjinjing salib yang dimaksud oleh Kosuke Koyama dalam bukunya adalah sikap menolak untuk meneladani pengorbanan Kristus dan juga
sikap yang tidak menghargai pengorbanan Kristus dalam keselamatan kita. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikuti Dia berarti juga memikul salibnya. Memikul salib, mengikuti Yesus adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan mengikuti Yesus juga memikul salib adalah sebuah pilihan yang bebas, bukan paksaan dan juga bukan karena kita terpaksa. Oleh sebab itu, baik memikul salib dan juga mengikuti Dia bukanlah penderitaan, melainkan pengorbanan. Saudara, dalam Injil Lukas pasal 14 yang tadi sudah kita baca, di sana dikatakan tentang penjelasan bagaimana mengikuti Yesus itu. Dikatakan oleh penulis Injil Lukas, bukankah sebelum orang membangun, pasti dia akan menghitung biaya untuk membangun itu sebelumnya. Demikian juga ketika seorang panglima hendak memutuskan untuk mengadakan peperangan, pasti sebelumnya panglima itu akan menghitung kekuatan prajurit yang akan dia turunkan ke medan peperangan. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita pasti juga sebelumnya sudah memikirkan dan mengetahui bahwa kita pun harus memikul salib kita untuk mengikuti Dia. Inilah yang menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah bagi setiap pengikut Yesus dari dulu sampai sekarang ini. Di satu sisi, kita harus menyelamatkan diri kita. Di satu sisi, kita juga harus memikirkan kebutuhan kita. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita sudah memutuskan mengikuti Dia, maka pada saat itu hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia ini. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah dilema bagi siapapun yang menjadi pengikut Tuhan, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Hari ini gereja menghadapi begitu banyak situasi yang tidak mudah, dan gereja terus akan mendengar panggilan untuk mengikuti Dia dan memikul salib. Menghadapi new era, era yang baru, situasi yang baru pada saat ini, kita melihat gereja menjadi kosong dan sepi. Apakah itu berarti gereja di mana Tuhan yang biasanya kita percaya ada di sana, Tuhan juga kehadirannya sepi dan tidak ada? Tentu saja tidak demikian. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada dengan seutuhnya di dalam kehidupan kita. Gereja yang sepi, gereja yang kosong tidak meniadakan kehadiran Tuhan. Justru pada saat ini Tuhan hadir dan bekerja ketika Dia ada bersama-sama berkarya dengan para petugas medis, dengan aparat keamanan, dengan sukarelawan. Dia hadir dan bekerja bersama-sama dengan para pemimpin bangsa dan negara yang sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan rakyatnya. Tuhan juga hari-hari ini hadir dan menyertai mereka yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak punya pendapatan lagi untuk keluarga. Tuhan juga mendampingi orang-orang yang dalam keadaan sulit dan sukar secara ekonomi. Mereka yang terbaring di rumah sakit, dalam pengobatan di rumah. Mereka yang berduka cita karena kehilangan sahabat, orang-orang dikasihinya. Tuhan hadir melawat dan merawat mereka. Tuhan juga bahkan hadir, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang-orang yang tetap berjuang untuk sesuap nasi, orang yang kelaparan,
orang yang kehilangan rumahnya, orang yang berjuang untuk mencari pekerjaan sederhana apapun, mereka yang di penjara pun Tuhan ada di sana. Saudaraku, Tuhan tetap hadir dan bekerja melalui kita, melalui pengikutnya, melalui gerejanya. Injil Lukas 14 menegaskan kepada kita sebuah panggilan yang sangat indah ketika kita dengan pilihan bebas kita mengatakan, saya mau mengikut Yesus, saya mau memikul salib. Itu berarti kita tetap berjalan dengan Tuhan bagaimanapun situasi yang ada, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Gereja Kristen Pemancar Injil pada tanggal 30 Mei merayakan ulang tahun yang ke-61. Bukanlah suatu kebetulan kalau kita merayakannya dalam masa-masa pandemik ini. Menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan yang dalam bagaimana GKPI merayakan ulang tahunnya pada situasi seperti ini. Tentu saja melalui Lukas pasal 14 kita mendapati cara kita merayakannya adalah dengan tetap setia mengikuti Tuhan, dengan tetap setia memikul salib kita. Kita tidak boleh mengingkari kembali pilihan yang sudah kita buat untuk mengikut Tuhan dan memikul salib. Dalam tema yang diangkat oleh Gereja Kristen Pemancar Injil dalam ulang tahun yang ke-61, bahwa Allah sudah mengangkat kita dari samudera raya yang menakutkan. Dan subtema kita adalah hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah. Kita mengakui melalui subtema ini dan melalui tema bahwa GKPI hidup dan hadir berdasarkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Mulai dari dulu sampai sekarang. Mulai dari para pendahulu-pendahului Gereja Kristen Pemancar Injil. Melalui jemaat-jemaat dan sahabat-sahabat dari dalam gereja sendiri. Kasih karunia Tuhan juga yang berlimpah, yang dicurahkan melalui sahabat-sahabat dan mitra-mitra GKPI yang berasal dari luar GKPI. Itu semua adalah bagian di mana kita mengakui kita sudah hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita pun akan terus mengalirkan kasih karunia yang berlimpah itu di dalam tindakan-tindakan pelayanan kita secara konkret, sehingga orang merasakan kehadiran kita. Sebab kita memiliki kasih dan karunia yang sungguh banyak. Seperti Tuhan mengaruniakannya secara berlimpah, maka kita pun harus meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, inilah yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pada jemaat mula-mula, bahwa mereka pun diberi kasih karunia yang berlimpah. Ketika mereka sungguh hidup dalam kasih karunia yang berlimpah itu, tidak ada satupun yang berkekurangan di antara mereka. Karena setiap orang memiliki kepedulian, setiap orang memiliki kasih dan pengertian. Satu dengan yang lain tetap senantiasa rindu membagi apa yang mereka punya. Itulah sebabnya Tuhan terus memberkati jemaat mula-mula. Itulah sebabnya juga orang-orang lain pun sangat menghargai dan mengasihi jemaat ini. Karena kasih yang mereka terima, mereka teruskan di dalam situasi apapun. Saudara, usia 61 biasanya adalah usia di mana seorang manusia sudah hampir tiba pada puncak tujuan hidupnya. Dikatakan bahwa orang dalam usia ini sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada lagi ambisi-ambisi pribadi. Tidak ada lagi cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan yang dilakukan dalam usia ini. Dalam usia 61 tahun,
biasanya seseorang mulai mencari makna, arti tujuan hidupnya. Bagaimana dia sungguh-sungguh bisa berarti bagi orang lain dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai jemaat Gereja Kristen Pemancar Injil. Kita sebagai pimpinan-pimpinan dalam jemaat. Kita sebagai orang-orang yang menjadi pelaksana-pelaksana berbagai keputusan yang kita buat. Marilah juga kita tinggalkan semua ambisi-ambisi yang tidak memuliakan Tuhan. Dalam usia 61 tahun ini, kita maju dan bersatu, menemukan panggilan kita, dan melakukan panggilan itu dengan nyata dalam kehidupan kita, dalam program dan pelayanan kita. Sehingga Tuhan akan terus memberkati gerejanya, sehingga setiap orang yang melihat juga akan memuliakan Tuhan dan semakin mengasihi kita. Saudara, jemaat Tuhan, dimanapun berada, biarlah pesan yang kita renungkan pada saat ini melalui firman Tuhan yang disampaikan membuat kita yakin bahwa Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia yang sungguh banyak. Dan hari ini kita rayakan usia 61 itu dengan melakukan pelayanan, karena kita memiliki berlimpah kasih yang sudah kita terima. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61. Biarlah Tuhan terus memakai kita menjadi terang, menjadi alatnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita terus dengan firman-Nya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah firman itu masuk di dalam hati kita, dan sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam terang-Nya, dan juga kita hidup di dalam kasih-Nya. Mari jemaat, kita memuji kembali Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. We are marching in the light of God. Kita jalan di dalam terang Tuhan. We are marching in the
Saudara, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Engkau sudah membawa gerejamu sebagai bahtera yang berjalan dalam perjalanan kami dari tahun 1959 sampai tahun 2020 pada saat ini. Kami dituntun dalam usia 61 tahun dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami pada saat ini Tuhan menaikkan rasa syukur karena kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau yang sudah mendirikan, Engkau yang membangun dan memelihara merawat sampai sekarang. Engkau adalah Bapa sekaligus Ibu yang membimbing kami anak-anak-Mu, agar terus kami dapat menjadi sahabat dan rekan Tuhan di dalam membawa amanat agung di tengah dunia di mana Engkau menempatkan. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan visi dan misi yang sudah ada di tengah gereja-Mu, agar terus kami mampu lakukan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam sinode, demikian juga mereka yang bekerja dan melayani di dalam pelayanan di tengah-tengah majelis resort, mereka yang juga melayani dalam kemajelisan di jemaat dan pos pelayanan yang ada. Bersama program gereja-gereja jemaat-jemaat ini menjadi ujung tombak dalam menyatakan dan melakukan amanat agung itu di tengah-tengah masyarakat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pengerja GKPI, agar kami sebagai pengerja terus setia dalam panggilan kami. Sekalipun kami juga menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kami diperhadapkan dengan berbagai cobaan, dengan berbagai situasi yang tidak mudah bagi kami. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus dan selalu memberikan kami semangat, membuat kami terus maju dan melakukan hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Demikian juga kami menyerahkan untuk para pelayan gereja yang sudah memasuki masa emeritus, agar mereka juga terus diberi kesehatan dan kekuatan, terus mengabdikan dirinya dalam situasi yang ada bagi pelayanan yang lebih luas lagi. Kami sungguh bersyukur atas jejak langkah pelayanan yang boleh kami teladani oleh para pendahulu kami sampai hari ini. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh penatua, diaken, koster gereja, mereka yang melayani di bidang tata usaha gereja, semua elemen-elemen yang menjadi bagian-bagian yang sangat penting untuk saling mendukung dan mengembangkan pelayanan ini bersama-sama. Kami bersatu hati, kami memiliki visi dan misi yang sama melakukan pelayanan ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh sahabat-sahabat, mitra-mitra GKPI di mana saja berada, bahkan yang sudah ada maupun yang akan Tuhan juga datangkan untuk kami boleh bersama-sama mengembangkan pelayanan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah itu akan terus kami lanjutkan di tengah-tengah pelayanan kami. Terutama pada saat ini ya Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin, para petugas medis, aparat keamanan, mereka yang bekerja dengan sukarela untuk membantu pelayanan menghadapi wabah pandemik COVID-19, agar kami juga seluruh rakyat dapat bersatu hati dan juga memberi kedisiplinan diri, agar wabah ini dapat segera selesai dari tengah-tengah kehidupan bangsa maupun dunia ini. Kami juga memohon berkati keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, para mahasiswa yang tetap studi, demikian juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami juga menyerahkan mereka yang ada dalam penjara, di dalam rumah sakit, dalam rumah yang sedang dirawat, mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar di hari ini kami terus mengucap syukur apabila kami boleh hidup sampai hari ini, dan kami percaya Engkau terus hadir di hari esok yang belum kami masuki. Terima kasih Tuhan, biarlah semangat merayakan syukur atas ulang tahun ini membuat kami
terus bekerja dan melayani, memikul salib kami dengan sukacita, karena kami tahu kami tidak memikulnya sendirian, tetapi kami bersama Kristus yang juga turut memikul salib. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memperkenankan seluruh tim pelayanan pada hari ini, bersama dengan seluruh majelis, bersama dengan seluruh panitia hari ulang tahun GKPI Jemaat Tarakan, kami dapat menyelenggarakan acara ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa syafaat kami, dan kami mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Bila badai hidup menerpa kita, dan cobaan pun datang mengganggu hidup kita, ingatlah bahwa satu janji, yaitu janji Tuhan, akan selalu bersama-sama dengan kita, memampukan kita melewati berbagai pergumulan hidup kita. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Menerpamu dan coba
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Tarakan pada hari ini. Dan kita akan kembali diutus di tempat kita masing-masing dalam segala situasi keadaan kita masing-masing. Sambil membawa kasih karunia yang berlimpah itu untuk kita teruskan. Kita lakukan dengan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai nyanyian pengutusan, kita harus membawa berita Kidung Jemaat 426, bait 1 dan bait yang keempat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau senantiasa damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah perayaan HUT GKPI yang ke-61, dan pada saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan pesan HUT yang akan disampaikan oleh yang pertama, yaitu dari Pendeta Jemaat GKPI Tarakan, Ibu Pendeta Ina Vera, dan yang kedua dari Ketua Majelis Jemaat Penetua Edi Aoi Siau, dan yang ketiga dari Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi, yaitu Bapak Ivo Zoel Sembiring. Kepada Gereja Kristen Pemancar Injil dan seluruh jemaat GKPI di mana saja, serta bersama alam dan semesta yang senantiasa merangkul dan memeluk kita, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 pada tanggal 30 Mei tahun 2020. Kiranya GKPI terus maju, terus bersatu, dan terus melayani Tuhan serta seluruh ciptaan yang lain.
apapun situasi dan keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan dengan demikian, kasih karunia Tuhan yang berlimpah itu terus kita hadirkan, dan kita terus menjadi berkat bersama dengan semua semesta. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap semua kita saat ini senantiasa ada dalam keadaan sehat dan baik-baik. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai gereja, yang dengan setia telah menuntun dan menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja sampai saat ini. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2020 adalah hari yang spesial bagi kita sebagai anggota Gereja Kristen Pemancar Injil, karena hari ini GKPI genap berusia 61 tahun sejak berdirinya, dan juga diperkenankan untuk hadir dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, kita boleh merayakannya dalam ibadah syukur hari ulang tahun GKPI, khususnya di Jemaat GKPI Tarakan. Karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua sebagai warga jemaat untuk berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja ini, dengan terus membenahi pelayanan ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kita semua sadar bahwa dalam merayakan hari ulang tahun GKPI tahun ini, bahkan beberapa hari raya gerejawi yang lain, kita melaksanakannya di tengah kondisi dan situasi yang tidak mendukung, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Tetapi semua itu tidak membuat kita melupakan Tuhan. Kita boleh mensyukurinya bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Suatu hal yang membuat kita sadar bahwa kita masih membutuhkan Tuhan, membutuhkan keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi apapun atau keadaan bagaimanapun, kita harus sabar, bertahan, dan juga mengendalikan diri agar situasi yang sulit tidak terus mengurus kita. Dalam artian, kita tidak menambah kesulitan dari kesulitan yang sudah ada. Beberapa waktu ke depan, kita juga akan kembali diperhadapkan dengan keadaan atau ketentuan yang baru, yaitu penerapan new normal tahap yang pertama. Jika pemberlakuan kenormalan baru ini berlaku, maka saya juga berharap kita semua tidak lengah, karena corona belum berakhir dan belum berlalu. Oleh karena itu, kita tetap melaksanakan protokol dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan new normal. Tetap menjaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan dan juga kebersihan. Semua itu dilakukan untuk kebaikan dan juga keselamatan kita bersama. Tetap semangat dan sukacita dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun ke-61 GKPI. Semoga gereja ini bisa menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Saya akan membacakan pesan hari ulang tahun ke-61 tahun GKPI. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan dan syukur kehadirat Tuhan atas lindungan dan penyertaan-Nya. Dunia menghadapi persoalan yang serius, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19, sehingga kita khususnya jemaat GKPI tidak dapat merayakan hari ulang tahunnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, kami mengajak seluruh warga GKPI mematuhi himbauan pemerintah, kepolisian, dari PGI, dan dari Majelis Sinode GKPI agar kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini.
walaupun kita saat ini beribadah sendiri di rumah kita, tetapi kita harus tetap berkeyakinan Tuhan ada di setiap tempat tinggal kita. Seperti Yesus katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Tema kita adalah Tuhan mengangkat kita dari samudera raya. Mazmur 71 ayat 20b. Mazmur menggambarkan samudera raya adalah tempat meningkatnya kekerasan dan kesusahan yang merusak kehidupan manusia. Karena itu, Tuhan yang dapat melepaskan manusia dari kejahatan atau samudera raya itu. Subtema kita adalah hidup dalam kasih karunia yang melimpah. 2 Korintus 9 ayat 8, yang artinya keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia terbesar dalam hidup orang percaya. Para pelayan Tuhan harus tetap semangat, kreatif, memiliki keteguhan iman, perjuangan iman dalam memelihara iman di rumah kita. Seperti visi GKPI kita, beriman, maju, sejahtera. Beriman kepada Allah, kepada Anak dan Roh Kudus, dan maju terhadap perkembangan zaman, dan sejahtera, tidak berkekurangan dan dapat berbagi dengan sesama. Dan misi GKPI melakukan pelayanan yang utuh dan menyeluruh. Artinya bukan hanya soal kerohanian saja, tetapi segala pelayanan kita kepada lingkungan, kepada seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita doakan juga pelayanan Sinode Umum GKPI ke-15 pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 2020. Tetapi tentunya kita tetap mengikuti arahan pemerintah. Tetap semangat, rajin membaca Alkitab supaya iman kita tetap terpelihara. Dirgahayu GKPI ke-61 tahun, Majelis Sinode GKPI. Pendeta Julius Daud Emin sebagai ketua, Pendeta Elda Valerina MSI sebagai sekretaris. Shalom. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, pada saat ini seluruh tim pelayanan yang melayani pada hari ini bersama dengan majelis jemaat dan seluruh panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat GKPI Tarakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61 tahun. Kiranya di usia yang ke-61 tahun ini, gereja kita tetap terus berjaya dan tetap terus melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati.